jumpa para sahabat insani yang terkasih. Kembali lagi bersama saya, Pastor Christian Sulistyo Boran, dalam channel renungan yang sama-sama kita kasih, Insani, pada hari Minggu 13 Juni 2021. Mari kita awali permenungan kita pada hari ini dengan sebuah doa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami mensyukuri kembali anugerah kehidupan-Mu di hari Minggu ini. Semoga lewat santapan sabda-Mu yang akan kami renungkan, sungguh membantu kami dalam proses perkembangan kehidupan kami, terlebih dalam proses iman kami. Semoga kami sungguh mampu untuk menghayati sabda-Mu dalam kehidupan kami setiap hari, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Para sahabat insani yang terkasih, Injil yang menjadi permenungan kita pada hari ini dari Injil Markus pasal 4 ayat 26 sampai 34. Sekali peristiwa, Yesus mengajar di hadapan orang banyak, katanya, "Beginilah hal kerajaan Allah. Kerajaan Allah itu seumpama orang yang menaburkan benih di tanah. Malam hari ia tidur, siang hari ia bangun, dan benih itu mengeluarkan tunas, dan tunas itu makin tinggi. Bagaimana terjadinya, orang itu tidak tahu. Bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah, mula-mula tangkai, lalu bulir, kemudian butir-butir yang penuh isi pada bulir itu. Apabila buah itu sudah cukup masak, orang itu segera menyabit, sebab musim menuai sudah tiba." Yesus berkata lagi, "Dengan apa hendaknya kita bandingkan kerajaan Allah itu? Atau dengan perumpamaan manakah kita hendak menggambarkannya? Hal kerajaan itu seumpama biji sesawi yang ditaburkan di tanah. Memang biji itu yang paling kecil di antara segala jenis benih yang ada di bumi. Tetapi apabila ditaburkan, ia tumbuh dan menjadi lebih besar daripada segala sayuran yang lain, dan mengeluarkan cabang-cabang yang besar, sehingga burung-burung di udara dapat bersarang dalam naungannya." Dalam banyak perumpamaan semacam itu, Yesus memberitakan firman kepada mereka sesuai dengan pengertian mereka. Dan tanpa perumpamaan, ia tidak berkata-kata kepada mereka. Tetapi kepada murid-muridnya, ia menguraikan segala sesuatu secara tersendiri. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Para sahabat insani yang terkasih, zaman ini sering dikatakan zaman serba instan. Mau ingin serba cepat. Budaya instan ini merasuki semua lini kehidupan manusia. Disadari atau tidak, budaya itu kerap membuat manusia menjadi pribadi yang tidak sabaran lagi. Mau cepat-cepat dan mudah, terasa bosan, berorientasi hanya pada hasil. Bila perlu, orang-orang memilih jalan pintas, tidak mau berproses, tidak tahan sedikit menderita, dan kurang setia dan bertekun. Para sahabat insani yang terkasih, dalam Injil hari ini yang telah kita dengarkan bersama, Yesus memberikan gambaran tentang kerajaan Allah. Yesus menyampaikan dua perumpamaan untuk melukiskan perkembangan kerajaan Allah. Pertama, Yesus mengatakan, "Beginilah hal kerajaan Allah. Kerajaan Allah itu seumpama orang yang menaburkan benih di tanah. Malam hari ia tidur, siang hari ia bangun, dan benih itu mengeluarkan tunas, dan tunas itu makin tinggi. Bagaimana terjadinya, orang itu tidak tahu. Bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah, mula-mula tangkai, lalu bulir, kemudian butir-butir yang penuh isi pada bulir itu. Apabila buah itu sudah cukup masak, orang itu segera menyabit, sebab musim tuai menuai sudah tiba." Para sahabat insani yang terkasih, benih akhirnya
menghasilkan buah pada musim tuai. Yang kedua, lebih lanjut Yesus berkata, hal kerajaan itu seumpama biji sesawi yang ditaburkan di tanah. Memang biji itu yang paling kecil di antara segala jenis benih yang ada di bumi. Tetapi apabila ditaburkan, ia tumbuh dan menjadi lebih besar daripada segala sayuran yang lain, dan mengeluarkan cabang-cabang yang besar, sehingga burung-burung di udara dapat bersarang dalam naungannya. Suatu proses pertumbuhan dari biji yang kecil tumbuh tunas, pelan-pelan berkembang, sampai pada akhirnya besar dan menghasilkan. Hasilnya bisa dipanen, dan rantingnya pun tempat burung bersarang dan berteduh. Para sahabat insani yang terkasih, jelas membutuhkan suatu proses, ketekunan, kesabaran, dan ketabahan dari penabur untuk melihat dan menerima hasilnya. Pertumbuhan terjadi dari kecil menjadi besar, dari biji keluar tunas, lalu menjadi batang. Demikianlah hukum alam itu sudah mengaturnya. Bila berpikir dengan tenang, tentu membuat kita kagum. Lagi, akar-akarnya menghisap aneka daya hidup, rasa yang memberikan rasa manis dan harum pada buahnya dan lebat daunnya. Sungguh nyata ada daya yang hidup. Allah bekerja dan memberi hidup lewat alam yang sudah Ia atur sedemikian rupa. Sungguh, cara kerja Allah suatu misteri dan amat menakjubkan. Kerajaan Allah itu dibiarkan hidup dalam hati, dan pada waktunya akan hidup, merambat, dan menyebar luas. Para sahabat insani yang terkasih, Injil hari ini mengajak kita agar mengakui benih kerajaan Allah yang sudah ada dalam hati kita masing-masing. Iman kepercayaan sudah ditaburkan dalam diri kita setiap pribadi. Iman itu hidup dan tumbuh sampai akhirnya memberi daya hidup bagi kita yang percaya. Untuk itulah kita dinasihatkan agar bersikap tekun, sabar, walau ada tantangan dan penderitaan untuk memperjuangkan kerajaan Allah. Biarkanlah iman itu hidup dan akuilah iman itu sebagai karunia yang membuat kita semakin memberi arti dan makna bagi hidup kita. Gereja kita kaya akan cara metode untuk menumbuh kembangkan iman kita, seperti dengan merenungkan sabda Tuhan, mendengarkan homili, berdevosi, novena, meditasi, pendalaman iman, merayakan ekaristi, dan sharing kitab suci, serta berbagai hal yang lain. Semua kegiatan tersebut hendaknya menumbuhkan dan mematangkan iman kita. Dan pada akhirnya kita punya daya juang untuk menghadirkan kerajaan Allah di tengah-tengah kehidupan kita. Para sahabat insani yang terkasih, bila iman kita hidup, tentu kita punya kekuatan untuk memperjuangkan nilai-nilai kerajaan Allah dalam kehidupan ini. Pada akhirnya, kita dapat menjadi saksi Tuhan dan menyemangati orang-orang di sekitar kita. Kerajaan Allah menjadi pengalaman langsung dalam hidup kita masing-masing. Tuhan memberkati kita. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur atas santapan sabda yang kami boleh renungkan di hari Minggu ini. Mampukanlah kami juga untuk terus berproses dalam hidup kami, bertumbuh, berkembang, dan hingga saatnya kami mampu menghasilkan buah-buah iman yang telah kami perjuangkan dalam kehidupan ini. Semoga kami juga dapat memberikan arti bagi kehidupan kami setiap hari dan dapat menjadi berkat bagi orang lain. Terpujilah Engkau kini dan sepanjang masa. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga saudara-saudara sekalian, keluarga kita semua senantiasa dilindungi, dibimbing dan dikuatkan oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.
Terima kasih saudara-saudariku yang telah mendengarkan sabda Allah. Saya, Pastor Marcel Rotandung, mengucapkan berlimpah terima kasih kepada Pastor Christian Sulistyo Goran. Semoga Pastor bersama dengan rekan imam dan segenap umat di paroki senantiasa diberkati Tuhan dalam setiap aktivitas dan pelayanannya. Amin.